Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam awal ayat Allah menyebutkan rahmah, kasih sayang. Karena dengan kasih sayangku ya wahai Muhammad, lintalahum. Apa itu lintalahum? Berlemah lembutlah kepada sesama. Baik dia beriman kepada Allah maupun tidak beriman kepada Allah, berlemah lembutlah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah berlemah lembut kepadamu. Allah lemah lembut gak sama kita, Pak? Lemah lembut, Pak. Saking lemah lembutnya Allah, Allah punya sifat as-sabur, yang maha sabar. Kalau Allah gak sabar Pak sama kita hancur. Betul gak? Ini kalau kita Allah gak sabar sama kita, Pak, Allah nggak kasih sayang sama kita, Pak. Kamu nggak, ya Allah kenapa aku nggak makan hari ini, aku nggak kasih rezeki hari ini, ya Allah. Apa kata Allah? Engkau hari ini nggak sholat subuh, maka aku nggak mau kasih makan sama kamu. Wah, mau kayak begitu, Pak? Ya Allah, hari ini kok aku seret banget rezekiku, ya Allah. Apa kata Allah? Hari ini kamu belum baca Al-Quran. Oh iya benar ini. Saking lemah lembutnya Allah dan saking sayangnya Allah kepada kita lalai terhadap perintah-perintahnya, kita masih diberikan rezeki. Itu Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlemah lembutlah terhadap mereka. Apa? Karena Allah sudah berlemah lembut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun juga sifatnya juga lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras, nah ini Pak, bahayanya kita bersikap keras. Kalau kita keras, maka orang-orang di sekitar kita pun akan menghindari kita. Di dalam mahfuzat mengatakan begini, Pak, la takun rabban fatu'sara wala yabisan fatukassaro. Jangan terlalu lembut, kamu akan dimain-mainkan. Jangan terlalu keras, kamu akan mudah dipatahkan. Ini prinsip hidup, Pak. La takun rabban fatu'sara wala yabisan fatukassaro. Jangan terlalu lembut. Maka kan saya pernah dapat postingan tuh. Postingannya begini. Jangan gak jadi manusia enakan, maka mudah dikecewakan. Jangan jadi manusia nggak enakan, maka mudah dikecewakan. Nggak enak ini, nggak enak itu selalu lemah lembut tuh. Tapi juga jangan walatakun yabisan fatukassar, jangan terlalu keras. Kalau kamu terlalu keras, kamu mudah dipatahkan. Sebagaimana kayu kering itu maka mudah dipatahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW jangan terlalu keras. Maka mereka semua orang-orang umatmu termasuk yang tidak beriman akan lari daripada kamu, wahai Rasulullah SAW. Karena itu lebih baik apa? Maafkanlah. Pak, di dalam Islam itu tidak ada minta maaf. Saya ulangi ya. Di dalam Islam itu tidak ada minta maaf. Yang ada memaafkan. Wa'fu, maafkanlah. Artinya apa? Orang Islam ini harus berada di dalam kebenaran terus, harusnya begitu. Tetapi banyak ijma'ul ulama, kesepakatan ulama, salah satu amal soleh atau dalam masuk kebaikan yaitu meminta maaf kalau kita berbuat salah. Nah ini memaafkan kalau kita benar. Tapi kalau kita salah, ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama-ulama, kalau kita punya salah kita minta maaf. Bedakan. Artinya orang Islam harus dalam posisi benar.
harus selalu berbuat kebenaran, harus berbuat kebaikan. Apabila tergelincir, namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa, betul ya? Al-insanu ma'alul khoto wa nisyan, kata Rasulullah SAW. Manusia itu tempat salah dan lupa, lalai, anisyan, kelalaian. Apabila kamu dalam keadaan lalai, maka minta maaflah segera. Nah, ijma ulama, kesepakatan ulama, termasuk juga amal soleh, kalau kita berbuat salah sebagai manusia, segeralah minta maaf. Tapi kalau kita dalam posisi benar, maka ya sudahlah, maafkan, saya memaafkan. Di ayat ini, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Jadi kita bukan minta mohon ampun sama Allah, bukan buat kita saja, Pak, tapi mohonkanlah ampun untuk orang-orang yang suka sama kita dan yang tidak suka sama kita. Saya tanya Bapak Ibu dirahmati Allah, lebih banyak yang suka sama kita atau tidak suka sama kita? Halo. Saya ulangi ya, lebih banyak yang suka sama kita atau yang gak suka sama kita? Masya Allah. Followernya, subscribernya banyak ya. Kalau ada guru saya mengatakan followernya hanya orang dunia, followernya akhirat dong. Penduduk langit. Ini penduduk bumi, masih penduduk bumi, sombong amat. Jadi followernya masih penduduk bumi, sombong amat. Was Al-Qarni aja followernya, tahu Was Al-Qarni, Pak? Was Al-Qarni itu loh yang gendong ibunda tercintanya untuk berhaji, Pak. Itu followernya bukan follower penduduk bumi, Pak. Followernya penduduk langit. Itu subscribernya banyak, Pak. Like and komennya dari penduduk langit, Pak. Masya Allah. Nah, maka kembali tadi, pernahkah kita mendoakan orang yang benci sama kita? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, minta ampunlah untuk mereka. Mereka itu siapa? Yang mereka itu umat-umatnya Rasulullah, baik yang umat-umat yang beriman kepada Rasulullah SAW ataupun yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Artinya yang suka sama kita dan yang juga suka sama kita. Kalau ibu saya pernah mengatakan begini, Pak. Beliau mengatakan begini, sebanyak-banyaknya orang yang suka sama kita, lebih banyak lagi orang yang tidak suka sama kita. Itu prinsip hidup, nak. Itu kata ibu saya. Jadi jangan bangga kalau kamu disukai oleh banyak orang, di belakangnya itu bisa jadi 3 kali lipat yang suka sama kamu. Dan bisa jadi orang yang suka itu juga ada kepentingan. Ini hidup, Pak, ini hidup, Masya Allah. Jadi untuk murni suka itu bisa dihitung dengan jari. Susah nih. Haji Agus, ya, terus Haji Dendi, betul ya gitu ya. Jadi kalau kata ibu saya tuh, kalau ada yang suka sama kamu 10 orang, kamu jangan bangga. Karena apa? Di belakang kamu bisa jadi 3 kali lipat tidak suka sama kamu, tapi tidak terlihat. Maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lahum. Mohonkanlah ampun untuk mereka. Maafkan mereka, minta ampunkan untuk mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,